Welcome back di RF Channel on YouTube, membedakan broker forex yang baik dan yang nakal. Selamat hari Senin kepada Anda semua. Terima kasih Anda selalu menyaksikan video yang ada di RF Channel. Dan setiap hari Senin kita akan punya tema yang saya bawakan mengenai edukasi terkait dengan transaksi di perdagangan derivatif dan bursa berjangka, atau orang suka bilang sebagai forex trading. Masih bersama saya Ryan Filbert, RF Channel, dan juga Okta Invest Sama Berjangka. Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di regulator di Indonesia. Ingat, Okta.id. Dan oleh karena itulah kenapa kita juga selalu memberikan satu guidance bagaimana caranya melakukan transaksi yang baik dan benar. Banyak pemahaman negatif mengenai broker forex. Misal, broker forex itu cari komisi. Loh, sekarang broker mana yang nggak cari komisi? Loh, orang hidupnya dari komisi kok. Nah, pernyataan seperti itu kadang menjadi sesuatu yang aneh. Broker forex itu cari komisi. Lah, memang cari komisi dan nakal. Loh, kok bisa nakal? Nah, kenapa? Karena ada beberapa statement-statement yang saya ingin bahas pada hari ini yang bisa membuat kita semua mendapatkan suatu gambaran untuk menghindari diri dari broker yang jelek, broker yang nakal. Apakah ada broker nakal? Saya jamin ada. Kenapa? Karena di dalam hidup ini selalu ada orang yang baik dan ada yang nakal. Nah, bagaimana caranya kita menghindari diri? Kita mulai. Pak, forex itu brokernya nakal, suka mainin harga. Ada pernyataan seperti itu. Jadi pas kita pasang open, sengaja diturunin sehingga margin call. Ada pernyataan seperti ini. Nah, sekarang apakah hal tersebut bisa kita buktikan? Ya, kalau Anda memiliki catatannya dan memang ternyata Anda bisa melihat dan membuktikan bahwa itu adalah sesuatu kenakalan, ya silakan Anda bisa menyimpan itu dan melaporkan. Nanti di akhir kita akan bicara bagaimana cara melakukan dispute-nya. Tapi pertama, sebelum kita bicara mengenai broker itu main gini dan itu, saya selalu bilang adalah kalau Anda mencari tempat yang benar, ya Anda mesti mengetahui di mana dibuka dan siapa yang mengawasi. Pertama, cek soal keberadaan broker tersebut. Kantornya di mana? Sangat tidak mungkin perusahaan yang berkantor di daerah tertentu di luar dari Indonesia minta diawasi di Indonesia. Kenapa? Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jawabannya kan seperti itu. Nah, jadi ada loh banyak broker-broker yang memberikan sesuatu begitu bagus buat Anda, tapi lokasinya tidak jelas. Misal, Siprus. Apakah Siprus itu adalah suatu negara yang, jujur saya nggak pernah pergi ke sana, adalah salah satu negara yang terindikasi tidak benar? Menurut saya tidak juga. Kenapa? Karena Siprus itu keunggulannya adalah tax haven. Toh yang namanya tax planning kan bukan suatu tindakan yang nakal. Jadi ketika Anda melihat lokasi yang tidak jelas, mungkin satu menjadi indikasi bahwa ini harus hati-hati. Yang kedua, kalau Anda menganggap ini indikasinya tidak jelas, maka ya Anda coba cari negara yang jelas atau kuat secara regulasi. Dan Anda bisa browsing sendiri. Contoh, kalau Anda bicara mengenai meregulasi, siapa yang melakukan regulasi terhadap broker tersebut? Contoh di Indonesia, ada Bapepti, ICDX, dan juga Indonesia Clearing. Nah, Indonesia Clearing ini berarti dengan diawasi 3 daripada regulator dan pengawas di Indonesia, broker tersebut menjadi lebih jelas untuk Anda taruh uang Anda. Makanya kalau Anda di Indonesia melakukan transaksi forex, ya saran saya adalah yang pastikan terdaftar di Bapepti. Pak, tapi kalau yang di luar berarti nggak benar semua. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Di Indonesia yang mengecewakan adalah ketika kita melakukan transaksi di luar negeri, ketika broker tersebut tidak memiliki suatu lisensi di Indonesia, pertama, itu bukan broker yang salah. Anda yang salah kenapa buka di sana? Kalau Anda buka di sana, ya Anda berarti harus tahu tidak bisa diawasi di negara kita. Tapi penting buat pemula, kalau biar nggak kebingungan, lebih baik ya tinggal di Indonesia, diawasi di Indonesia. Sehingga Anda lebih mudah untuk meminta perlindungan kalau Anda merasa dirugikan. Sebenarnya ke arah sana saja. Gitu loh. Jadi tidak selalu ya bicara mengenai suatu daerah, oh Siprus. Emang kamu tahu? Saya sih jujur belum pernah ke Siprus, saya nggak tahu Siprus dimanapun saya nggak tahu gitu deh. Tapi kalau misalnya Anda tahu kenapa kisah baliknya ada di sana, karena salah satunya adalah tax haven. Sebenarnya tax haven nggak salah loh. Tapi kalau ternyata menjadi suatu indikasi ada di sana malah jadi cara untuk nakal, bukan hanya masalah tax haven, itu perkara yang berbeda. Ya, itu yang penting kita harus pegang. Dan banyak broker forex yang bukan di sana loh. Ya. Selanjutnya, kenapa harga di broker A beda, Pak, dengan harga yang ada di broker B? Sebenarnya tidak selalu tiap broker akan memiliki spread yang sama.
dia memiliki strategi sendiri untuk mengamankan transaksinya, mungkin rawan untuk terjadinya biasanya orang itu bisa antar market ya, arbitrase seperti itu. Nah, mereka menjaga dengan suatu mekanisme sehingga jika tiba-tiba ada suatu spread yang melebar dan menyempit, sebenarnya itu bukan suatu maksud bahwa mereka itu harganya berbeda, tapi memang mekanisme mereka di dalam transaksi perdagangannya seperti itu. Dan bisa saja satu dengan yang lain memang tidak pernah sama. Harga berbeda bukan berarti mereka nakal. Apakah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda membeli emas di sederet toko emas, harganya sama semua sederet toko emas itu? Apakah tiba-tiba Anda menemukan yang paling murah dan yang paling mahal adalah disebut nakal? Enggak kan? Nah, berarti sebenarnya ketika Anda berbicara broker memiliki harga yang berbeda dan Anda berpikir bahwa itu adalah ciri-ciri mereka nakal, itu juga salah. Wah Pak, ada broker ketat dan broker tidak ketat. Ya, prinsipnya begini ya. Ketika kita menjadi lebih idealis, maka kita akan kurang untuk mendapatkan omset. Contoh gitu ya, oh saya ini pokoknya kalau mau, saya misalnya ada penyanyi, oh saya ini pokoknya kalau nyanyi ini mau panggungnya tingginya 2 meter, 2 meter itu panggungnya harus standarisasi internasional, lampunya seperti ini. Yang mau ngundang juga takut sendiri. Ada nggak yang ngundang? Ada, tapi omsetnya akan turun. Kenapa? Karena terlalu banyak aturan. Nah, semakin ketat broker, mereka akan pusing cari kliennya karena kliennya menjadi sangat selektif. Semakin longgar broker, bisa jadi mereka tidak care terhadap klien, bisa jadi akan menjaring klien awam sekali, yang mana akan mis-selling. Jadi kalau Anda mendapati sebuah brokernya ketat, sebenarnya bagus buat Anda. Karena apa? Karena broker yang ketat itu memberikan suatu perspektif bahwa broker ini ada unsur kehati-hatian. Broker begitu gampang, begitu selebor, ya hati-hati juga karena semakin gampang Anda berarti semakin banyak prosedural yang dilewati. Kemungkinan besar begitu. Tidak serta-merta prosedur yang dalam arti karena negatif ya gitu ya. Tapi kita harus pegang keadaan seperti itu. Jadi kalau Anda bicara, waduh saya kepingin buka di sini kenapa ketat sekali ya, sebenarnya bagus juga untuk jaga Anda. Loh kenapa kalau di sini gampang sekali? Ya bagus juga untuk menghilangkan uang Anda karena dia mungkin mau nakal, mungkin juga dia membiarkan saja, mana urus, nggak apa-apa lah, yang penting dia open deposit, habis itu dia margin call, selesai ya udah, sorry ya, dadah. Gitu. Tapi jadi jangan Anda merasa kaget ketika ada sebuah broker, ya contoh kayak Okta.id gitu ya. Okta.id baru Anda buka saja, Anda akan ditelepon. Tujuannya bagus loh. Kenapa sih kok kepo banget harus telepon? Karena juga ingin memastikan Anda itu dilayani dengan baik. Anda sudah melakukan nggak prosedur-prosedur yang baik dan benar? Menjadi seorang pelaku di pasar derivatif. Kira-kira seperti itu. Ya jadi please consider terkait dengan keketatan dan ketidakketatan. Forex adalah derivatif loh. Anda harus tahu, transaksi di foreign exchange forex ini bukan artinya seperti Anda membeli uang di money changer. Yang mana rupiah ditukar dengan dolar, dolar Anda bawa pulang. Dolar Anda tukar menjadi rupiah, rupiah dibawa pulang. Ini tidak. Transaksinya ini adalah spot. Setidaknya Anda harus pertama kali ketika pergi ke forex trading, jangan mulai kalau Anda belum tahu apa itu perdagangan primer. Misal Anda belum pernah punya pengalaman membeli saham, Anda tidak pernah punya pengalaman berinvestasi, tiba-tiba Anda pergi ke broker forex yang katanya ada robotnya, dedemitnya, dewanya, nggak pernah kalah, lupakan. Itu sama seperti Anda tiba-tiba belum pernah belajar berenang, diajarin teori berenang untuk gaya kupu-kupu, langsung Anda nyempur, cus, ya kan? Ya mungkin ada yang bisa. Apalagi, enggak, jangan khawatir Pak, dibantu oleh expert Pak. Ya apapun itu, tetap saja barangnya memang barang yang lebih memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan primary product. Contoh beli saham itu primary product, beli emas itu primary product. Kalau Anda mau derivatif emas ya Anda pergi XAU USD. Terjawab sudah, Anda tidak memegang barangnya. Tapi Anda melakukan transaksinya mengikuti harga emas dunia. Harga emas dunia lebih fluktuatif daripada harga emas yang ada di Indonesia yang Anda beli di toko emas. Satu hari harga toko emas bisa nggak bergerak. Harga di emas dunia, jangankan satu hari, 1 menit udah gerak terus. Beda tuh? Nah, setidaknya Anda juga harus melakukan namanya simulasi trading. Kenapa? Anda harus tahu, oh ternyata kayak begini cara login. Oh ternyata kok ada investor account. Apa beda investor password? Apa bedanya sama trading password ya? Anda bingung. Nah itu dia yang harus Anda ketahui. Oke, jadi forex adalah derivatif. Please Anda juga jangan sebegitu gampangnya untuk percaya dengan berbagai macam iming-iming yang mengatasnamakan forex. Anda rugi sendiri dan industri forex hancur babak belur
karena mendapatkan sentimen buruk dari orang yang rugi karena dia nggak ngerti diajakin temannya. Banyak yang begitu. Tidak dinakali juga banyak yang rugi kok. Jadi jangan Anda pikir brokernya nakal, karena transaksinya margin. Kalau Anda tahu, transaksi margin tidak untuk pemula. Contoh begini, saya selalu bilang, beli rumah pertama, beli dengan uang tunai, uang sendiri, walaupun murah sekali, sehingga sangat kecil, tidak sesuai spek Anda. Atau lebih baik Anda beli langsung dengan KPR 15 tahun. Kalau saya pribadi bilang, lebih baik Anda beli rumah kecil dan tunai untuk pertama kali. Kenapa? Ada banyak hal yang kita tidak ketahui dari sebuah transaksi yang melibatkan hutang piutang. Kok bisa tahu begitu? Oh bisa, gampang saja. Memang Anda tahu bahwa yang namanya membeli harga emas dunia XAU US dollar dengan kondisi satu lot, itu kalau $1 naik berapa? Untung Anda untung berapa? $1. Salah. $1 emas dunia, $100 Anda dapat. Jadi kalau $1 emas dunia turun, Anda kehilangan uang $100 dari modal Anda. Dan tanpa perlu Anda jual, bila uang di dalam saldo Anda sudah habis, Anda akan dipaksa untuk dijual. Berarti Anda tidak suka harus jual. Beda dengan harga emas biasa turun. Harga emas 800.000 jadi 500.000. Siapa yang suruh jual? Nggak ada. Anda tetap pegang elus-elus saja emasnya. Siapa tahu keluar jin botol, ya kan? Tolong kabulkan permintaan saya untuk naik harga emasnya. Langsung naik harga emasnya. Tidak bisa. Transaksi derivatif itu tidak seperti itu. Makanya tidak perlu dinakali, juga banyak yang rugi kok. Transaksi berlebihan karena menggunakan hutang. Banyak orang yang beli properti dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan resesi, dia di PHK, tidak punya duit, propertinya juga bablas. Nah, itu sama seperti orang margin call sebenarnya. Oke? Karena transaksi margin. Ikuti video di hari Senin sebelumnya deh daripada video ini. Lakukan simulasi trading yang 1:1. Ini penting sekali. Banyak orang transaksi. Satu, yang paling salah, langsung transaksi real account. Salah. Yang kedua, sudah simulasi. Salah juga. Kenapa? Karena akun yang dibuka untuk virtual trading beda besaran modalnya. Loh, emangnya kenapa? Oh, kenapa? Luar biasa, banyak masalahnya. Kalau virtual tradingnya $5.000, di deposit $100, itu bahaya. Kenapa? Karena $5.000, ketika harga emas dunia turun $100, nggak kenapa-napa. Karena masih sisa 4.900 ibaratnya. Yang $100, harga emas dunia turun $100, sudah selesai sebelum $100 itu tercapai. Sebelum $1 turun. Dan satu hari, harga emas dunia $1 mah udah pasti turun atau naik. Udah pasti, dan lebih. Berarti, setiap hari orang itu banyak yang mengalami terjadi kebangkrutan akibat salah naruh modal. Virtual saya untung loh. Iya, $5.000. Virtual saya untung loh, $100.000. Di deposit $100. Ini masalah. Bagaimana caranya melakukan setup simulasi trading yang baik dan benar? Nah, ini dia caranya. Saya contohin dengan platform okta.id. Loh, Ryan, kok mencoba memberikan informasi untuk okta.id? Okta.id adalah salah satu broker yang terdaftar dan diawasi di regulator di Indonesia. Artinya saya cukup nyaman, cukup tenang. Kenapa? Karena diawasi di negara kita. Sesuai dengan peraturan yang ada di negara kita. Jadi sudah pasti lebih jelas untuk dikonsumsi, diinvestasikan, ditradingkan, ditransaksikan bagi orang Indonesia. Nah, caranya pertama, Anda buka di okta.id, octa.id, ingat bukan Okta yang lain, daftar, akses ke myokta.id, /open account demo. Udah nyampe situ, setting sesuai dengan real yang nanti Anda mau lakukan. Oh, saya mau $500, ya sudah. Masukin angka di balance $500. Pak, leverage satu banding berapa? Pakai yang besar, nggak apa-apa. Yang penting balance-nya dulu. Wah Pak, kalau gitu saya mau pakai $100. Go ahead, silakan, boleh juga coba. Karena di okta.id minimum akun nanti Anda buka $100. Tes, apakah bisa? Wah, ternyata saya rugi Pak. Ya sudah. Wah Pak, saya ternyata untung. Pertanyaan keduanya, serius nggak waktu transaksinya? Apa klik atau Anda nyuruh kucing Anda gitu, coba meong pencetin, ya itu nggak bisa. Nanti Anda jadi tebak-tebakan. Lakukan dengan serius. Buat seperti ini uang Anda, meskipun agak sulit karena bukan uang beneran. Orang tidak terlalu care biasanya. Tapi percayalah, lakukan dengan serius. Begitu Anda ngerasa profit, untung dengan baik, baru Anda boleh pindah ke real account. Terakhir, semuanya sudah kita jelaskan. Tapi saya yakin sekali Ryan bahwa saya ini dicurangi oleh broker saya. Oh oke. Kalau Anda di Indonesia dan broker Anda terdaftar di Bapepti, silakan Anda cek untuk bapepti.go.id /pialang berjangka yang terdaftar. Kalau benar ada, kalau terdaftar maka lakukan keluhan di pengaduan.bapepti.go.id.
kita ini seperti corongnya regulator ya. Tapi saya rasa banyak orang yang tidak pernah mengakses website Bapepti padahal dia trading forex seumur hidup. Nggak percaya? Coba cek, tanya teman Anda yang trading forex. Pernah tahu Bapepti? Oh janganlah, broker lotnya mahal loh. Pasti ada alasannya kenapa lotnya nggak kecil. Kalau versi saya, ya biar orang yang terlalu kecil jangan mulailah dari sini. Mulailah dari yang primary. Mungkin salah satu, mungkin loh ya, tapi ya jujur saya belum pernah ngobrol sama Bapepti, tapi alasan itu mungkin akan lebih jelas kalau kita tahu. Tapi ya seperti itu. Mari kita mulai lakukan dengan cara yang benar, di tempat yang benar, diawasi di negara kita sendiri, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan. Bukan katanya broker forex nakal, katanya bisa dibangkrutin, katanya tidak bisa ditarik duitnya. Jangan pakai itu. Mari kita bangun transaksi yang baik dan benar. Saya yakin instrumen apapun pernah menghasilkan pemenang. Tapi yang menarik adalah kenapa yang pemenang selalu lebih sedikit daripada yang gagal? Karena orang yang tidak belajar jauh lebih banyak daripada orang yang belajar. Percaya atau tidak, itu terjadi kok. Oke? Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu setiap hari Rabu. Kita ada live trading jam 7 malam. Jangan lupa bersama saya dan Okta Invest sama Berjaka, dan masih di RF Channel. Dan bila Anda ingin bertanya, Anda boleh add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.